Real Madrid nggak butuh Mbappe, gol cepat di sepak bola tercipta lagi. Zidane kembali ke Real Madrid dan Gerrard kembali ke Liverpool. Brasil nggak boleh pakai jersey kuning, nomor punggung 7 milik CR7 di Portugal dipakai orang. Halo football lovers, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Starting 11 News. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari laga persahabatan di Wembley, timnas Inggris takluk oleh tamunya Brazil 0-1. Bermain tanpa Kane dan Saka. Pasukan Southgate menyerah oleh gol dari bintang muda Real Madrid, Endrick Felipe di menit ke-80. Hasil tersebut sedikit mencoreng The Three Lions karena kalah di rumahnya sendiri. Tak hanya Inggris yang kalah di rumahnya sendiri, timnas Prancis yang bermain di Lyon juga harus menanggung malu karena harus mengakui kekalahan 0-2 atas tamunya Jerman. Gol Der Panzer masing-masing dicetak oleh pemain Bayer Leverkusen Florian Wirtz dan pemain Arsenal yakni Kai Havertz. Bek Manchester City, Kyle Walker mengalami cedera hamstring di laga melawan Brazil. Southgate mengklaim bahwa masalah yang dialami Walker bisa jadi cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, selama ini sang pemain jarang mengalami cedera tersebut. Ia lebih lanjut mengklaim bahwa dokter akan segera memantau kondisi sang pemain sebelum memberikan penilaian terhadapnya. Pemain berusia 33 tahun itu kemungkinan besar tidak akan bermain menghadapi Belgia dalam laga persahabatan Inggris berikutnya. Pabrikan Nike dan FA mendapat kecaman atas perubahan yang dilakukan oleh logo bendera St. George di jersey timnas Inggris yang baru. Fans dan beberapa pakar bereaksi dan bahkan marah terhadap desain jersey tersebut. Mantan pemain Inggris Joe Cole mengkritik FA karena ketidakmampuannya menangani desain bendera dan juga mengecam harga jersey yang melambung tinggi. Manchester City akan mendapatkan jaminan 53 juta pounds di Liga Champions tahun depan tanpa harus menendang bola. City juga akan mendapatkan 133,5 juta pounds jika mereka memenangkan setiap pertandingan. Pasukan Pep Guardiola musim depan diperkirakan memiliki potensi pendapatan yang lumayan besar di kompetisi Eropa, yakni hingga mencapai 137,21 juta pounds. Kapten Liverpool Steven Gerrard kembali ke Anfield dalam laga bertajuk Liverpool Legend versus Ajax Legend. Laga tersebut didedikasikan bagi Sven-Göran Eriksson, mantan pelatih timnas Inggris yang punya mimpi jadi manajer Liverpool. Dana yang terkumpul dari pertandingan ini akan dikelola oleh Yayasan LFC Foundation dan sepenuhnya bakal dipakai untuk kepentingan amal. Sebagai hasilnya, Liverpool Legends bangkit dan menang 4-2 meski sempat tertinggal 0-2 lebih dulu oleh Ajax Legend. Fernando Torres menyumbang 1 gol dan berselebrasi bersama dengan Steven Gerrard. Arsenal dan Chelsea harus bersaing siapa yang lebih dulu bisa membayar sekepok uang kepada Sporting CP untuk mengontrak Viktor Gyökeres. Pemain asal Swedia itu lagi gacor-gacornya setelah mencetak 22 gol dan 10 assist bagi Sporting. Namun pihak Sporting berharap untuk bisa mengikat Gyökeres dengan kontrak baru. Jika diperpanjang, Gyökeres akan bernilai hingga 120 juta euro. Presiden klub Barcelona, Joan Laporta, telah memperingatkan klub-klub lain jika ingin mengontrak Lamine Yamal. Kontrak Yamal saat ini di Barca masih berlaku hingga tahun 2026. Namun, Barca kini sedang berupaya untuk memperpanjang kontraknya demi memagarinya dari klub lain seperti PSG yang pernah menawar Yamal 200 juta euro. Laporta mengatakan bahwa jika tawaran besar kembali masuk, Barcelona siap untuk menolak lagi. Pemain Barca, Rafinha, dikaitkan dengan kemungkinan keluar dari klub dalam beberapa bulan mendatang. Akan ada tawaran besar bagi dirinya untuk berangkat ke Liga Pro Saudi. Menurut kabar terbaru dari Diario Sport, salah satu klub Liga Pro Saudi akan membayar Barca dengan harga yang lumayan tinggi, yakni hingga 100 juta euro. Bagi Barca, itu adalah bisnis yang menggiurkan. Zinedine Zidane kembali ke Real Madrid saat ia bermain dalam laga Real Madrid Legend versus Porto Vintage. Ini adalah pertandingan amal yang diselenggarakan oleh Yayasan Real Madrid. Hasilnya akan digunakan untuk keberlanjutan proyek sosial oleh olahraga yayasan. Meski El Real kalah 1-0,
penonton di Bernabeu disuguhi tontonan luar biasa pemain bintang seperti Iker Casillas, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Luis Figo, dan Raul, hingga mantan pelatih timnas Indonesia, Luis Mia. Aktor Lord of the Rings Viggo Mortensen yang juga merupakan penggemar berat Los Blancos baru-baru ini buka-bukaan tentang transfer Mbappe. Ia mengecam Presiden Florentino Perez karena mengontrak pemain Prancis itu. Berbicara kepada La Provence, aktor tersebut berkata, Real Madrid tidak membutuhkan Kylian Mbappe. Itu hanya ego Presiden Florentino Perez. Saya pikir dengan Jude Bellingham dan Rodrigo, Madrid memiliki skuad kuat. Mbappe seharusnya datang ke Real Madrid 2 tahun lalu. Kini sudah terlambat dan hanya mengganggu tim. Inter khawatir setelah kiper utama mereka Jan Sommer tertatih-tatih karena cedera pergelangan kaki saat pertandingan persahabatan Swiss melawan Denmark. Sommer harus menyerah dan meninggalkan lapangan sebelum jeda. Dia memang memiliki riwayat masalah pergelangan kaki dan pernah mengalami masalah serupa saat bermain untuk Borussia Mönchengladbach sebelum Piala Dunia 2022 lalu. Manchester United tidak akan membeli Sofyan Amrabat dari Fiorentina musim depan. Pemain Maroko tersebut dikabarkan akan kembali lagi ke Serie A. Bukan kembali lagi ke Fiorentina, melainkan ke Juventus atau Milan. Sudah lama Juventus dikaitkan dengan Amrabat, tetapi kini Tuttosport menyatakan bahwa Milan juga tertarik untuk merekrutnya. Rossoneri sedang mencari sosok di lini tengah yang bisa memberikan pendekatan defensif musim depan. Brasil tidak mengenakan jersey kuning ikonik mereka saat menghadapi tuan rumah Inggris di laga uji coba. Mereka malah memakai jersey warna biru. Pertemuan tersebut menandai pertama kalinya dalam 7 tahun Inggris menjamu Brasil lagi di pentas internasional. Selain itu, keputusan untuk mengenakan jersey berwarna biru saat melawan Inggris merupakan langkah yang disengaja oleh Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF dan Nike agar para supporter dapat melihat seragam tandang Seleção sebelum terjun di ajang Copa America. Jersey nomor 7 legendaris di timnas Portugal milik CR7 dipakai orang lain untuk pertama kalinya sejak tahun 2007. Ronaldo telah mengenakan nomor punggung ikonik tersebut sepanjang 22 tahun karirnya di klub dan sepak bola internasional. Namun, sejarah dibuat pada hari Kamis saat pertandingan persahabatan Portugal melawan Swedia. Ketika CR7 absen, nomor keramat itu dipakai oleh bintang Braga, Bruma. Nomor punggung CR7 tersebut ternyata membawa keberuntungan bagi pemain berusia 29 tahun itu saat membantu Portugal menang 5-2. Bruma masuk sebagai pemain pengganti dan berhasil mencetak gol. Pemain sayap Bayer Leverkusen, Florian Wirtz hanya membutuhkan 7 detik untuk membuka skor bagi Jerman melawan Prancis. Namun, gol yang berasal dari asis Toni Kroos itu hanyalah gol tercepat kedua yang pernah tercipta di sepak bola internasional. Gol tercepat pertama masih menjadi milik pemain Austria Christoph Baumgartner yang mencetak gol pembuka dalam waktu 6 detik. Menariknya lagi, kedua gol tersebut terjadi di hari dan bulan yang sama yakni 23 Maret. 3 fans Arsenal dijatuhi sanksi larangan menghadiri pertandingan selama 3 tahun. Ini setelah mereka mengaku bersalah atas pelanggaran ketertiban umum yang terjadi dalam laga melawan Liverpool di Piala FA pada 7 Januari. Dalam sebuah pernyataan, Arsenal mengatakan kami memiliki pendekatan tanpa toleransi terhadap nyanyian tragedi dan akan selalu memastikan tindakan tegas diambil terhadap mereka yang terbukti bersalah atas perilaku tersebut. AC Milan terbuka untuk membiarkan Mike Maignan pergi dengan harga yang tepat di musim panas dan dilaporkan telah mengidentifikasi kemungkinan penggantinya. Rossoneri telah mulai membuat rencana ke depan untuk jendela transfer musim panas dan ingin mendatangkan 3 atau 4 pemain kunci supaya mereka bisa bersaing dengan Inter musim depan. Dikutip Football Italia, Michel Di Gregorio dari Monza disebut sebagai pengganti yang meyakinkan. Francesco Acerbi diberitakan telah memperpanjang kontrak dengan Inter Milan hanya beberapa hari sebelum dia diduga melakukan rasisme terhadap bek Napoli Juan Jesus. Dia diam-diam menandatangani kontrak baru 2 tahun dengan opsi kontrak tahun ketiga. Terdapat laporan yang saling bertentangan mengenai posisi Inter terkait insiden tersebut. Beberapa pihak mengklaim bahwa klub akan memutuskan hubungan dengan Acerbi di musim panas jika ia terbukti bersalah. Laporan lainnya menyatakan bahwa ia akan terus melanjutkan karir dengan klub.
Dua pemain Manchester City, Bernardo Silva dan Ruben Dias, dipulangkan lebih awal dari timnas Portugal. Sedangkan Matheus Nunes masih bertahan setelah kemenangan kontra Swedia. Soal penyebab Bernardo Silva dan Ruben Dias dipulangkan lebih awal diungkapkan oleh sang pelatih, Roberto Martinez. Ia telah mengirim 8 pemain pulang ke klub masing-masing karena tidak akan dimainkan dalam laga melawan Slovenia. Martinez ingin menguji coba sejumlah pemain menjelang Euro 2024 nantinya. Rodrigo adalah pemain inti Carlo Ancelotti di Real Madrid. Namun, karena kedatangan Kylian Mbappe dari PSG dan wonderkid Brazil Endrick, posisinya mungkin akan segera terancam. Hal ini membuat masa depan Rodrigo menjadi tidak menentu. Menurut Goal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, dan Arsenal telah menunjukkan minat terhadap sang pemain. Keempat klub Premier League dikabarkan sudah menghubungi Real Madrid untuk mencari tahu rencana masa depan pemain sayap asal Brasil tersebut. Juru taktik Kolombian Néstor Lorenzo meminta Liverpool tidak perlu khawatir soal Luis Diaz, sebab Diaz akan kembali dalam kondisi baik. Pemanggilan Diaz ke timnas sempat menimbulkan kekhawatiran di kubu Liverpool. Pasalnya, Diaz mengalami cedera pangkal paha saat Liverpool dikalahkan MU di perempat final Piala FA pekan lalu. Liverpool tidak meminta Diaz ditarik seperti halnya Darwin Núñez yang mundur dari timnas karena problem serupa. Kubu Kolombia mengirim pesan kepada Liverpool bahwa pihak tidak akan memfosir Diaz, sekalipun si pemain sudah bisa berlatih normal. Erik ten Hag sepertinya tidak akan kesulitan menemukan klub baru jika keluar dari Manchester United. Beredar kabar seperti dilansir Daily Mail, 3 klub Jerman siap menampungnya. Ada Bayer Leverkusen, Bayern Munchen, dan VfB Stuttgart. Leverkusen saat ini masih dilatih Xabi Alonso. Namun pelatih Spanyol itu masuk radar Liverpool. Sedangkan Bayern sudah pasti melepas Thomas Tuchel setelah musim ini berakhir. Stuttgart juga mengincar Ten Hag. Itu karena pelatih di Schweben, Sebastian Hoeneß juga berpotensi didekati Munchen. Luis Enrique merespon rumor yang mengaitkannya dengan Barcelona. Enrique terbuka dengan segala peluang, tapi untuk saat ini masih berkomitmen ke Paris Saint-Germain. Dia tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti akan kembali melatih Barca lagi. Saya selalu bilang kalau saya mau kembali, tapi kenyataannya adalah sangat rumit jalannya untuk bertemu, ujar Enrique di saluran Twitch-nya seperti dikutip Football Espada. Gelandang incaran Manchester United Joshua Kimmich diwartakan ogah pindah ke Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan Goal, Kimmich tidak mempertimbangkan MU untuk menjadi klub barunya di musim depan. Ia menilai MU saat ini lagi berada dalam periode krisis. Jika ia pindah ke sana, maka ia akan mengalami kemunduran dalam karirnya. Menurut laporan yang sama, Kimmich hanya punya 2 klub di luar Jerman yang ingin ia perkuat, yakni Real Madrid dan juga Barcelona. Tom Hai berpeluang untuk melakoni debutnya dengan timnas Indonesia ketika bersua Vietnam di Stadion Nasional Mai Dien Hanoi pada 26 Maret 2024 dalam matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabarnya, perpindahan federasi Tom Hai dan juga Ragnar Oratmangun dapat tuntas sebelum timnas Indonesia bertemu Nguyen FC. Tom Hai mengaku tak sabar menantikan debutnya berseragam timnas Garuda. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!